Waalaikumsalam. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas 7D dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk memulai alfabetnya kita berdoa kepada ketua kelas untuk pimpin doa hari. Sebelum memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Kita sejak ini untuk membiasakan membaca Al-Quran, alhamdulillah sebelum mulai pelajaran kita murojaah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walaupun kita di setiap pagi yaitu membaca surat-surat pendek, Ibu harap di rumahnya nanti kalian tetap rajin untuk membaca Al-Quran, ya. Menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, makanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harap kalian dapat berdiri semuanya. Indonesia boleh silakan duduk. Saya dulu ya. Caca, Cantika, Febri, Husna, Raffi, Rizka, Zaki. Ya, berarti hari ini masuk semua ya, masuk SD. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta kalian tolong rapikan tempat duduknya. Lihat kanan kirinya ada sampah dah. Kalau ada sampah, tolong buang di kotak sampah. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Dan pada hari ini kita mengingat pembelajaran yang minggu lalu. Masih ada yang ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang sholat dan zikir. Pertemuan terakhir itu tentang hikmah sholat dan zikir. Siapa yang masih tahu tentang hikmah sholat? Boleh angkat tangan. Hikmah sholat. Husna. Ya, hikmah sholat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian sholat juga mendapat dari perbuatan keji dan muka. Itu hikmah sholat. Nah, hikmah zikir
sholat dan zikir itu kita dapat mensucikan hati, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, kemudian juga dapat menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang apa temanya? Mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada dua tujuan pembelajaran. Jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan ini kalian dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan keduanya, ibu harapkan nanti kalian dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nanti setelah pembelajarannya selesai, kalian dapat mencapai tujuan tersebut. Bisa? Bisa. Insya Allah bisa ya. Nah, dari gambar di depan, apa yang kalian lihat? Gambar apa itu? Orang sujud. Ada yang tahu apa itu sujud? Kalau lihat dari gambarnya, apa itu pengertian sujud? Boleh. Satu, tunduk kepada Allah. Ada lagi sujud, ya. Bentuk pasrah seorang hamba kepada Allah. Dia bentuk kepasrahan hamba kepada Allah. Sujud itu biasanya kalian lakukan ketika sholat apa? Sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu yang sering kalian lakukan. Ternyata selain sujud yang ada di dalam sholat, itu ternyata ada sujud yang dilakukan di luar sholat. Nah, ada 3 macam sujud yang dilakukan di luar sholat. Ada yang tahu sujud apa aja? Sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Yang ketiga, tilawah. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. 3 macam sujud. Sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, nanti tugas kalian nanti ibu bagikan kelompok. Itu satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Nanti itu akan ada LKPD-nya. Nah, itulah penilaian yang akan diambil pada hari ini. Kerja ke kelompok. Namanya kerja kelompok, artinya nanti di situ ada penilaian kolaborasinya, kerjasama antar temannya, ya. Sebelum itu, nah, ini bisa kalian bacakan. Akan mengumumkan hasil ujian sekolah. Roni mendapatkan hasil ujian yang sangat bagus dan mendapatkan peringkat. Roni pun terharu dan menangis, kemudian melakukan sujud. Sujud apakah yang dilakukan Roni? Sujud syukur. Kenapa sujud syukur yang dilakukan Roni? Oke, mantap. Jadi yang sujud syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ini kasus yang kedua. Ketika sholat Isya, Ahmad ragu-ragu tentang jumlah rakaat. Oleh karena itu Ahmad menambah rakaatnya dan setelah tahiyat akhir sebelum salam, dia melakukan sujud. Sujud apa yang dilakukan Ahmad? Sahwi. Sujud sahwi. Kenapa dilakukan sujud sahwi? Ya, karena dia ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang dikerjakan. Terima kasih lagi. Ini kemasahan yang ketiga. Ada
sebagai imam di masjid. Ketika sedang membaca salah satu surah, imam tersebut secara langsung melakukan sujud dan kembali berdiri melanjutkan membaca ayat Al-Quran. Sujud apa yang dilakukan imam tersebut? Tilawah. Seperti tilawah. Karena dia membaca ayat-ayat sajadah. Nah, tadi kan ada 3 permasalahan ya. Nanti permasalahan inilah yang akan dibahas secara kelompok. Satu itu Rafif, Husna, Cantika, dan Bima. Kelompok 2 Zaki, Sabila, Caca, dan Rafif. Kemudian yang ketiga Friska, Febri, Nadia, dan Maira. Nah, setelah ini, setelah dibagikan, kalian boleh nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Duduk dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya, KKPD-nya untuk dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti satu kelompok itu membahas satu materi. Kelompok 1 itu tentang sujud syukur. Kelompok 2 tentang sujud sahwi. Kelompok 3 sujud tilawah. Sebelum mengerjakan itu ada petunjuknya di depan. Kalian baca dulu petunjuknya, ya. Baca dulu petunjuknya paling depan. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan dengan ibu, baik itu pertanyaan atau tentang perintahnya. Kalau sudah mengerti semua, silakan diskusikan temannya masing-masing. Dan ingat, masih tentukan ya siapa yang akan membacakan hasil presentasinya di depan. Hasil diskusinya kita presentasikan satu-satu. Kalau ini giliran kelompok 1 ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok 1 ya, silakan maju semua. Kelompok yang lainnya, tolong diperhatikan kelompok yang maju. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa kami tanyakan bagi yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Permasalahan. Pada saat pengumuman hasil ujian sekolah, Roni mendapatkan hasil ujian sangat bagus dan mendapat peringkat. Roni pun terharu dan menangis, kemudian melakukan sujud. Sujud apakah yang dilakukan Roni? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan atau telah terhindar dari bahaya. Sebab sujud mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Tata cara sujud: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud. 3. Sujud seperti sujud dalam. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Ya, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1?
Ya, kelompok 2. Zaki. Sujud syukur dikerjakan sebagai tanda syukur pada Allah. Apa contohnya? Ketika kita mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian, ketika kita terhindar dari musibah. Itu ya, sudah dijawab pertanyaan dari Zaki tadi. Zaki menanyakan bahwasanya sujud syukur itu dilakukan ketika dikerjakan sebagai tanda syukur pada Allah. tanda syukur kepada Allah. Itu sudah dijawab dengan kelompok 1 bahwasanya sujud syukur itu apa, Rafis? Ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah. Sujud yang dilakukan ketika mendapat kenikmatan kepada kelompok 1. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Permasalahan. Ketika sholat Isya, Ahmad ragu-ragu tentang 5 rakaat yang ia kerjakan. Oleh karena itu, Ahmad menambah rakaatnya dan setelah tahiyat akhir sebelum salam, ia melakukan sujud. Sujud apakah yang dilakukan Ahmad? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan setelah sholat untuk memperbaiki kesalahan yang tidak sengaja terjadi, seperti lupa jumlah rakaat, bacaan atau gerakan. Sebab sujud: 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, seperti lupa melakukan rukuk, tinggal atau sujud. 2. Lupa atau jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua akan menjelaskan hasil diskusi kami. Permasalahan: salah seorang imam masjid di Kota Malang melaksanakan tugasnya sebagai imam masjid. Ketika sedang membaca salah satu surat, imam tersebut secara langsung melaksanakan sujud dan kembali berdiri melanjutkan pembacaan Al-Quran. Sujud apakah yang dilakukan oleh imam tersebut? Jenis sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat saja. Sebab sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat saja, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Sekian dari diskusi Kalian sudah mempresentasikan apa dari materi kita pada hari ini. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, sebelum kita masuk kegiatan tentang sujud syukur, kelompok 2 itu tentang sujud sahwi, dan kelompok 3 itu tentang sujud tilawah. Nah, dari ketiga materi pada hari ini itu dapat kita simpulkan. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, Cantika. Sujud syukur dikerjakan sebagai tanda syukur kepada Allah. Sujud sahwi dikerjakan apabila kita lupa jumlah rakaat sholat. Sujud tilawah dikerjakan apabila kita membaca ayat 3 sajadah. Ya, itu ada 3 macam: sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, jadi simpulkan dengan Cantika tadi itu benar bahwa syukur itu adalah sujud berterima kasih kepada Allah, mana sujud ini dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, baik itu kenikmatan maupun terhindar dari mara bahaya. Nah, sujud yang kedua itu ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan apabila kita lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya dilakukan 2 kali setelah membaca tahiyat akhir dan sebelum salam. Dan
ketiga, sujud apa yang terakhir? Tilawah. Sujud tilawah. Tilawah dari apa? Sujud yang dikerjakan ketika kita mendengar maupun membaca ayat-ayat saja. Jadi sujud tilawah itu bisa dikerjakan di dalam sholat dan bisa dikerjakan di luar sholat. Tidak ada yang ingin dipertanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran. Ini ada dibuka lembaran refleksi. Nanti kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan yang kalian rasakan pada hari ini. Nanti dikumpulkan ya. Udah, tolong kumpulkan satu Rizka, tolong kumpulkan. Lembaran lagi, ini berupa soal-soal tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Ini Ibu bagikan. Untuk pertemuan selanjutnya, itu pertemuan kita hari apa? Hari Rabu. Ya, hari Rabu kita materinya masih tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tetapi kita mempelajari tentang bagaimana tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, Ibu ingin kalian di rumah kalian pelajari itu dan tugas yang praktis tentang sujud sahwi, syukur, dan sujud tilawah. Untuk setiap kelompoknya masih yang ini ya. Kelompoknya masih yang ini, kemudian lagi kelompoknya masih karton hitam, kemudian jari warna, kunci, lem, dan gambar atau buka informasi tentang ketiga macam sujud sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak paham? Alhamdulillah. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan tapi sebelum pembelajarannya kita tutup, untuk mendapat berkahnya, alangkah baiknya kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Dan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.